A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah ayat 261 sampai 264 65 ya. Ayat 264 sampai 265. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah, kamasali habbatin, Allah mengumpamakan harta yang diinfakkan di jalan Allah untuk perjuangan membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya di jalan Allah, di jalannya yang Allah perintahkan, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamasali habbatin, seperti perumpamaan habbatin, satu benih, ambatat, ia akan menumbuhkan sab'a sanabila, 7 tangkai, sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai, yang satu tangkainya itu mi'atu habbatin, menghasilkan ada 100 benih. Itu luar biasa sekali itu. Ketika harta itu, harta kita lah diinfakkan untuk fi sabilillah, bukan malah berkurang, malah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan seperti satu benih. Satu benih itu ditanam akan menumbuhkan 7 tangkai, dan satu tangkai akan membuahkan, menghasilkan, terdapat mi'atu habbatin, 100 benih. Artinya ketika kita sedekah satu, ya, itu akan mendapatkan buahnya itu 100 benih, 100 kali satu tangkainya. Kalau 7 tangkai berarti 700 kali pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur tuh kalau kita bisa berinfak, bersedekah, harta dari kita ini yang kita punya untuk fi sabilillah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang melipat gandakan itu semua, sedekah kita, infak kita fi sabilillah, liman yasha, bagi yang Dia kehendaki. Tentunya dengan niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ria, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dilihat orang, tidak ingin disanjung oleh orang. Murni benar-benar membantu fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah luas rezekinya, memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Alimun, Allah mengetahui apa yang kalian infakkan itu, baik sembunyi atau terang-terangan, Allah tahu semuanya. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, summa la yusbi'una, kemudian tidak mengiringi, tidak mengiringkan, tidak mengikutkan ma'angfaku,
apa yang mereka infakkan, mana dengan menyebut-nyebutnya, wala azah, dan tidak pula sesuatu yang menyakitkan, walahum, bagi mereka, ajruhum, pahala pemberian pada mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jangan sampai kita menginfakkan harta kita di jalan Allah sih, tapi kok menyebut-nyebut apa yang dia infakkan itu, disebut-sebut biar orang tahu, biar orang memujinya, biar orang menyanjungnya. Wala azza, menginfakkan tapi menyakiti si yang terima, yang menerima, dilempar misalnya, atau dengan muka yang cemberut, tidak ikhlas, muka-muka nggak ikhlas, terpaksa. Jangan sampai. Kenapa? Sia-sia kalau berinfak di jalan Allah tapi menyebut-nyebut biar disanjung, dipuji, menyakiti yang terima. Tapi ketika mereka menginfakkan harta mereka dengan tidak menyebut-nyebut dan tidak menyakiti si penerima, jaminan Allah lahum, bagi mereka, ajruhum inda rabbihim. Jaminannya apa? Dua nih. Pahala dari Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak akan ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka merasa bersedih hati. Allah jamin gak bakal kamu bersedih dalam hidup ini. Tidak ada kalian rasa takut kekurangan. Kenapa? Allah sudah jamin. Nggak ada rasa takut kekurangan, kemelaratan, dan lain sebagainya. Walahum yazanun, sedih pun hilang. Qaulun ma'rufun, wallahu a'lam bishawab. Wallahu qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, menolak dengan baik sesuatu yang buruk dengan yang baik, cara halus. Maghfiratun, dan memberi maaf kepada orang yang bersalah pada kita. Khair, itu lebih baik. Kata-katanya tidak menyakiti orang, kata-katanya tidak menyudutkan orang, kata-katanya, lisannya tidak pernah membuli orang, tidak pernah merendahkan orang, dan dia pemaaf orangnya. Itu lebih baik yang begitu ketimbang min sedaqatin yajba'uha adza, ketimbang sedekah tapi diiringi dengan menyakiti si penerimanya, mungkin dengan lisannya lah yang menyinggung hati si penerima, mungkin merendahkan si penerima sehingga hatinya sakit. Mesti ngomong yang baik-baik, yang sopan pada orang, memaafkan seseorang, itu lebih baik ketika kamu sudah jalan Allah tapi kok menyakiti yang terima. Allah, dan Allah Ghaniyun Halim. Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Allah nggak butuh kok saudara kalian yang menyakiti si penerima. Sedekahmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Pahalanya juga buat kamu sendiri. Allah nggak butuh dengan sedekahmu. Allah hanya butuh keikhlasanmu dalam memberi. Jangan sampai menyakiti yang penerima, menyakiti hatinya, menyinggunglah hatinya.
Halim, Allah itu maha penyantun. Nggak pernah Allah itu kasar lah. Allah alam bisawab. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang beriman, la tubtilu, jangan kalian batalkan sodakotikum, sedekah kalian, infaknya kalian, bil manni wal adha, nyebut-nyebut, ingin dilihat orang, ingin orang tahu, ingin biar orang memujinya, ingin orang tahu, menyanjungnya. Wal adha, sesuatu yang menyakitkan hatinya si penerima itu dan sebagainya. Jangan seperti itu, jangan batalin. Jadi batalnya sedekah itu karena dua hal, yaitu mani wal adza, menyebut-nyebut dan menyakitkan si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan malahu, hartanya, ria'an nas, karena ria kepada manusia, pamerlah. Tadi yang saya bilang, biar orang menyanjung, biar orang melihat, biar orang pada tahu. Jangan seperti itu, sedekah tuh infak. Wala yu'minu billah, dan sedekahnya orang yang enggak beriman kepada Allah, enggak beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir. Jangan sampai. Kenapa? Sedekahnya orang yang enggak beriman kepada Allah dari akhir itu sia-sia. Dan sedekahnya, infaknya orang yang ria itu sayang, percuma, tidak dapat apa-apa. Sehingga Allah mengumpamakan famasaluhu, maka perumpamaannya adalah kamasali sofwanin alaihi turabun. Itu seperti perumpamaan bebatuan licin, alaihi, di atasnya, turabun, ada debu. Debu itu sedekah kita lah, ya, yang tadi, yang mani wal aza, menyebut-nyebut, menyakiti. Fa asabahu wabilun, lantas turun hujan lebat menimpa batu itu. Fatarakahu solda, maka bersih itu batu itu. Debu yang tadi di atas batu licin itu nggak ada bekasnya, nggak ada sama sekali. Orang di bawah debunya udah licin, diturun air hujan, lebat lagi hujannya. Artinya apa? Sedekahnya itu sia-sia, nggak membekas, nggak ada catatan pahala. Ketika infaknya itu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mendapati syai'in mimma kasabu, apa yang telah mereka lakukan, nggak ada. Wallah, dan Allah, la yahdi, dia tidak memberi petunjuk al kaumal kafirin, kaum yang kafir. Allah nggak bakal memberi petunjuk dan orang yang kaum yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak percaya pada Allah dan hari akhir, adanya hari akhir. Namun Allah dalam surat 265, wa masalul lazina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridha Allah, yang dia cari hanya ridha Allah, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin disanjung orang. Watasbitan min anfusihim, dan untuk memantapkan dari diri mereka. Memantapkan apa?
untuk dirinya, bekal dia nanti di akhirat. Sebagai bekalah tabungan. Niatnya itu ingin mencari ridha Allah dan tidak lebih dari itu. Nabung untuk akhirat. Kama sali jannatin, itu seperti perumpamaan kebun birobwatin di dataran tinggi. Asobaha wabilun, turunlah hujan lebat mengenainya, menyiraminya. Fa'atat ukulaha di'afain, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan di'afain, 2 kali lipat. Beruntung sekali itu orang-orang yang menginfakkan, yang dia cari cuma itu Allah, dan sebagai bekal, menganggapnya sebagai bekal untuk kehidupan berikutnya, akhirat. Fa'illam yusibha wabilun, maka ketika hujan lebat itu tidak mengenainya kebun itu, fantolun, embun akan muncul embun. Artinya apa? Ketika orang berinfak karena hanya mengharap ridha Allah, itu bukannya dibalas 2 kali lipat. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan itu basir, maha melihat. Semua dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak tercatat di hadapan Allah. Sekecil apapun perbuatan kita, berinfak sembunyi-sembunyi, Allah tahu, mengetahuinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.